warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat LDM dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap semangat ya. Saya Siti Wadanur Ajiza. Dan saya Istinur Fuada selaku host podcast hari ini. Kita kembali lagi dalam podcast LDM Talk. Nah, sebelum mulai nih, boleh kita gaungkan jargon LDM yuk. LDM Salam generasi penebar inspirasi. Wah, mantap sekali ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali, yaitu kenalan dengan BPI yuk. Alhamdulillah, sekarang kita sudah bersama narasumber yang hebat sekali, yaitu Kang Muhammad Sohib Daulah. Nah, beliau ini Sobat LDM merupakan Wakil Ketua Umum UKM LDM Syekh Nurjati Cirebon periode 2025-2026. Bagaimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat walafiat, masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, semangatnya tinggi nih Kang Sohib. Iya nih. Sobat LDM jangan kalah nih. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu sama Sobat LDM. Mungkin tadi udah perkenalan singkat dari host satu, mungkin perkenalan dari Kang Sohibnya nih. Baik ya, nama saya seperti yang tadi disampaikan, nama saya Muhammad Sohib Daulah. Asal kelahiran itu saya dari Cilacap, Jawa Tengah. Jauh sekali ya Kang. Ya, lumayan. Jauh-jauh merantau ke Cirebon, kemudian datang ke sini. Sekarang itu diamanati sebagai Wakil Ketua Umum Masya Allah. mahasiswa periode 2025-2026. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara semester 6 di Fakultas Syariah itulah. Itulah persing. Ya Allah, anak hukum nih. Aduh. Nah, tadi kan udah perkenalan singkat dari Kang Sohib nih. Kang Sohib kan menjelaskan bahwa Kang Sohib ini selaku Wakil Ketua LDM tahun 2025-2026. Mungkin bisa dijelasin sedikit apa sih Wakil Ketua dan perannya tuh Kang? Mungkin Wakil Ketua kan bagian dari BPI. Mungkin bisa dijelasin juga secara singkat BPI itu bagaimana Kang? Baik ya, kita mulai dari posisi saya. Saya kan diamanati untuk menjadi wakil. Nah, pada kali ini Ketua Umum yang Al-Mukarram Mas Fadil Ibadur Rahman, beliau jurusan akuntansi syariah semester 6 juga, sedang dalam kondisi sakit. Nah, itu di sinilah saya yang ditunjuk untuk mengisi podcast ini. Tentang peran daripada wakil itu sendiri ya, yang jelas wakil itu harus memposisikan diri di belakang dan membersamai ketua. Jelas ketika ketua butuh bantuan, ketika ketua itu berhalangan, mau tidak mau wakil harus membackup hal tersebut. Nah, seperti itu. Tadi nyindir juga terkait BPI ya. Nah, BPI itu sendiri seperti yang singkatannya ya, Badan Pengurus Inti, yang mana isi daripada BPI ini gini nih, yang unik daripada LDM nih, yang saya temukan ada biasanya kan BPH, kemudian ya BPI. Nah, di LDM ini saya masuk tuh. Saya biasanya kalau BPH di organisasi luar biasanya kan terdiri dari ketum, sekum, bendum tuh ya. Nah, ternyata di LDM itu sendiri punya kekhususan. Kalau yang ketua sekum bendum itu namanya BPI. Kalau BPH-nya ketua sekum bendum kemudian dengan para kepala departemen gitu. Jadi badan pengurus harian itu menyertakan daripada kepala departemen juga. Untuk BPI-nya khusus ketua sekum dan bendum, mungkin kayak gitu isinya. Seperti itu. Tugas ya paling kalau untuk tugas daripada BPI itu kan apa ya? Yang pertama mengkondisikan pengurusan yang lainnya, mengkondusifkan gitu, dan mengkoordinasikan pengurus yang lain tentang bagaimana arah gerak suatu organisasinya, kemudian permasalahan problem konflik di setiap departemennya, kemudian ya menjalin silaturahmi yang bagus dengan kepengurusan yang lain agar semakin rukun, semakin semakin berkah, semakin
semakin care, semakin keluarganya tuh kerasa itu seperti apa, itu peran BPI itu tujuannya untuk itu, kondisikan daripada arah gerak di organisasi itu. Oke, Kang. Nah, tadi kan ada satu kata yang penting, yaitu mengkoordinasikan. Nah, gimana sih Kang cara BPI, cara Kang Sohib sendiri gitu dalam mengkoordinasikan kepada setiap pengurus? Koordinasi, bentuk koordinasi BPI dengan pengurus yang lainnya berarti. Iya, Kang. Ya, untuk forum yang paling rendah, paling sederhananya ya yang jelas kita membuat grup departemen. Jadi setiap departemen diminta untuk membuat grupnya masing-masing. Nah, nanti dari badan pengurus inti BPI itu masuk ke setiap departemen itu. Jadi ikut masuk di grup itu. Untuk apa? Untuk memantau kira-kira ini para anggota peserta petugasnya itu aktif atau masif. Itu kontrolnya lewat situ. Nah, itu kan untuk yang paling rendahnya ya, kita bikin grup untuk forum diskusi. Nah, untuk biasanya rutinannya itu kita setiap bulan melaksanakan pertemuan khusus dengan para kepala departemen, dengan para kepala departemennya untuk membahas ya tadi arah program kerja yang ada di departemen itu mau apa aja dan gimana aja. Kemudian yang kedua itu membahas permasalahan yang ada di departemen. Biasanya adalah dilematik atau problematik yang ada di departemen itu nanti forum curhatannya itu 1 bulan sekali. Mungkin yang seperti itu. Nah, berarti kan dalam sesi diskusi selama setiap 1 bulan sekali kan itu ada obrolan mengenai apa sih permasalahan yang ada di departemen masing-masing itu kan. Mungkin ini lebih spesifiknya itu di BPI-nya, Kang. Nah, sebenarnya itu ada tantangan nggak sih dalam melaksanakan tugas dari BPI tersendiri itu gimana, Kang? Tantangan ya. Yang jelas setiap organisasi, setiap forum, bahkan setiap individu pasti bakal ada permasalahan dan tantangan. Dalam yang jelas tantangan di BPI itu pasti ada dan mau nggak mau harus kita hadapi bersama. Kalau tantangan yang paling kita rasakan ya biasalah terkait waktu. Biasanya kan kita sama-sama mahasiswa bergelut dengan organisasi sekaligus akademisi. Nah, sekaligus akademisi. Kadang ada misalkan kita untuk program kerja tidak bisa mengikuti karena ada jadwal kuliah atau permasalahan yang lain. Itu udah jadi hal biasa untuk organisasi, itu sudah dimaklumkan, diwajarkan, karena mau gimana pun ya memang mahasiswa harus dituntut menyeimbangkan, membalancekan betul sekali dan organisasi. Jangan sampai ya kita rajin di organisasi tapi akademisinya terbengkalai gitu ya. Atau sebaliknya kita rajin di akademis tapi minim organisasi. Itu emang jadi gimana pun balance-nya itu harus diseimbangkan. Itu tantangan pertama, membalancekan antara kegiatan organisasi dan akademisi. Mungkin itulah tantangan. Oke, Kang. Nah, betul sekali, saya setuju sekali nih, Kang. Kalau dalam setiap organisasi itu pasti punya tantangan tersendiri. Nah, saya penasaran nih, Kang. Gimana sih cara Kang Sohib dalam mengatasi tantangan tersebut? Dibilang cara untuk menghadapi tantangan yang saya sampaikan tadi terkait organisasi dan akademisi ya, yang jelas dalam menyikapi dua dilema itu antara akademisi dan organisasi itu harus bersikap dewasa, jelas dewasa, kemudian bijaksana dan sabar. 3 itu paling, dewasa, bijaksana dan sabar. Dewasa dalam menghadapi persoalan atau permasalahan tantangan. Misalkan dalam suatu organisasi itu kan ada namanya ego ya. Dan kita punya pendapat bahwasanya akademisi lebih penting. Nah, ada juga yang bilang organisasi lebih penting, di mana loyalitas. Nah, seperti itu. Dan di situ kita harus bisa memposisikan diri kita supaya ketika kita ketika kita berakademisi, kemudian kita ada waktu luang, itu sebisa mungkin ya memanfaatkan waktu luang kita untuk organisasi. Kadang biasanya kalau ya penyakitnya orang nakal ya, alasannya sih emang sibuk di akademisi, tapi ketika udah selesai pembelajaran kuliah atau tugas-tugas segala macam,
organisasinya dilupakan. Iya, Itu juga atau sebenarnya sibuknya di organisasi, katanya inilah suruh jadi inilah suruh jadi itu, cuman alasan doang buat di dosennya, nyatanya di luarnya keluyur nggak ikut organisasi sama. Iya, betul kan. Itu harus dewasa dalam menyikapi persoalan. Yang kedua itu bijaksana. Di organisasi itu kan ada ya pengurus baru, ada pengurus yang lebih senior ya. Yang jelas dalam berorganisasi harus ada kebijaksanaan, apalagi di BP ini. Peran daripada BP itu harus bijaksana. Apalagi nah ketika misalnya ada masukan atau kritik daripada pengurus baru, tolonglah jangan sampai kita para BPI itu sekiranya harus memberikan sikap yang bijaksana. Jangan kelihatan seolah-olah mau menang sendiri, itu jangan. Ya. Mau nggak mau tuh harus dewasa dewasa juga, kemudian bijaksana. Misalkan ketika ada usulan ide-ide baru, ya BPI wajib ini kalau menurut saya Wajib ya. wajib untuk mensupport, Iya, wajib betul. untuk mensupport. Karena apa? Itu benih api yang masih kecil, kalau nggak disupport mati. Tapi ketika benih api itu yang kecil itu kita support, itu api bakal jadi gede. Yang jelas pasti bakal bisa membawa perubahan yang besar buat organisasi, khususnya ya LDM ini. Iya, Seperti betul sekali. itu kebijaksanaan. Masya Allah. Yang kedua, Yang ketiga nih. yang ketiga itu sabar. Sabar. Kadang ya temperatur anak muda itu sering, selain ego, sering apa-apa, emosionalnya itu masih membara. Iya. Kadang Tidak stabil ya. nggak stabil tuh, kadang pengen menang sendiri, kadang nggak tahu apa-apa, nggak ada masalah sama kita, tiba-tiba marah, ternyata masalahnya sama yang lain. Itu harus dibiasakan untuk sabar. Nah ya diwajarkan saja, organisasi itu himpunan daripada berbagai macam kepala, individu, pribadi. Jelas dalam menghadapi perseorangan itu harus sabar. Mau gimana pun, di balik kata sabar pasti ada kabar yang baik ya. Waduh. Itulah mungkin pesan untuk menghadapi tantangan. Waduh, pesannya sangat menarik ya, mulai dari kedewasaan, bijaksana, dan sabar. Mungkin bukan untuk sobat LDM aja nih pesannya atau upaya untuk menyelesaikan suatu tantangan, tapi upaya tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin nih Kang, boleh nggak ini kasih pesan buat sobat LDM? Tadi kan udah menyinggung tentang kedewasaan, bijaksana, dan sabar nih. Mungkin cara spesifiknya untuk memberikan pesan kepada sobat LDM untuk kepengurusan sekarang maupun kepengurusan selanjutnya itu gimana Kang? Iya, pesannya jelas organisasi LDM. Saya ingin berpesan, juga pesan pada kepengurusan sekarang, kepada kepengurusan yang akan datang, atau ya kepengurusan yang akan jauh lagi lebih mendatang. Masya Allah, udah jauh banget nih. Udah planning ya. Coba pesannya lupa kan jadi. Yang jelas pesannya dalam menjalani kehidupan itu harus dijalani dengan happy, harus dijalani dengan bahagia, dengan enjoy. Dimanapun tempatnya, kalau kita enjoy nggak akan ada masalah, nggak akan terasa berat gitulah. Saya ingin berpesan kepada pengurusan sekarang dalam mengemban amanah ini tetap semangat, walaupun berat pasti nanti ada berkat. Nah, berkat itu tanda tanya ya, berkat bisa macam-macam lah. Iya, betul. Itulah yang jelas, itu untuk kepengurusan sekarang tetap semangat, jangan putus asa, jangan ngeluh di tengah jalan, atau ya kita jalani bersama aja gitu. Dan untuk para generasi muda, pengurus muda yang akan datang, kami tunggu ide-ide terbaik kalian, kami tunggu motivasi, kami tunggu kritik kalian semuanya sampaikan saja kepada badan pengurus inti, kepada kepala departemen kalian, sampaikan saja. Kami sangat menunggu ide-ide cemerlang kalian. Masya Allah. Apapun itu, sekecil apapun itu, kami akan bangkitkan api semangat itu, kami akan bangkitkan api ide itu untuk membara guna perubahan LDM yang lebih baik. Aduh, Masya Allah sekali ya, Teh. Sangat menarik. Iya. Sekarang terakhir nih Kang, closing statement dong buat sobat LDM yang menonton podcast ini. Closing statement.
kayak kata-kata tak? Iya, boleh nih, Kata-kata kata-kata. hari ini mungkin kalau kan yang hits pada sekarang kan ini Iya, kata-kata betul. hari ini. Itu gimana Kak? Atau pesan untuk hari ini Jumat tanggal berapa? Tanggal berapa Tanggal ini? 9, Jumat Kang. 9 Mei 2025. Teruslah melangkah, jangan pernah lelah. Ya, di balik kata lelah pun, kalau kita sudah melangkah, setidaknya kita sudah berpindah tempat. Walaupun lelah, pasti di situ ada lillah. Masya Allah. Masya Allah sekali nih. Gitu. Mungkin ini Kang, sebelum closing nih Kang. Ini kan ketua kita kan sedang sakit nih Kang. Boleh dong kita minta doanya untuk kesembuhan ketua Iya, kita. betul. Ini untuk ketua kita ya, mudah-mudahan beliau itu diberikan kesehatan yang lebih cepat lagi lah, maksudnya Amin. kita sangat merindukan beliau, kita sangat ingin beliau sehat kembali, kemudian ingin bergabung bersama kita lagi. Jelas untuk kesembuhan dan kesehatan ketua umum kita niatkan baca Al-Fatihah untuk kesembuhan beliau. Hadhihi niyah ala kulli niyatin sholihah. Buat kita Al-Fatihah. Semoga ya ketua kita diberikan kesehatannya. Amin ya Allah ya Rabbal Ada Alamin. pengurus yang lain juga yang jelas Iya. diberikan Saling mendoakan Saling satu sama mendoakan. lain ya Kang. Iya. Iya. Aduh. Mungkin ini udah di penghujung acara ya. Mungkin terima kasih untuk Kang Sohib atas waktu dan informasi yang sudah dibagikan. Semoga ilmu yang disampaikan itu bermanfaat Amin, ya untuk Allah, ya pengurusan Rabbal sekarang dan Alamin. kepengurusan Amin, amin. selanjutnya. Ya, terima kasih juga untuk Sobat LDM yang sudah menonton, menyimak sampai akhir. Jazakallahu khairan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.